Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo, kali ini aku kembali lagi merekomendasikan drama Korea. Nah, kali ini aku memperkenalkan satu drama yang ada hubungannya sama pembunuhan. Jadi buat Polo yang suka drama kriminal, kayaknya lumayan cocok. Nah, judul dramanya adalah Killer Paradox. Jujur drama ini aktornya lumayan keren-keren. Ada Cheosik sama Son Seok-gu. Cheosik buat yang nggak tahu, dia itu putra di Parasite, putra yang keluarga miskin. Nah, itu Cheosik. Sebagai orang yang udah nonton Killer Paradox, aku ngerasa episode satunya itu agak sedikit membosankan. Jadi aku berharap melalui video kali ini buat pol-pol yang nonton Killer Paradox bisa langsung jadi, oh ternyata dramanya menarik ya, kayak gitu. Oke, tokoh utama di drama ini bernama Yi Tang, dan dia ini adalah orang yang baru selesai wamil. Dan biasanya cowok-cowok yang biasa, bukan idol, kalau misalnya mahasiswa biasa, biasanya itu pergi wamil setelah kayak 6 semester. Jadi setelah tahun ketiga itu pergi wamil 2 tahun, terus setelah itu balik lagi ke kuliah, lalu menyelesaikan kuliah selama 1 tahun, dan baru mulai nyari kerja. Jadi nggak umum untuk lulus dulu baru ke wamil. Nah, alasannya kenapa? Biar otaknya itu nggak beku, kita bilangnya. Jadi kalau setelah wamil kan kayak udah lama nggak belajar, jadi untuk kerja kayak kurang semangat gitu. Tapi kalau setelah wamil masih ada 1 tahun masa belajar di kuliah, kayak apa ya, otaknya itu bisa hangat kembali gitu. Terus waktu kerja juga lebih siap. Nah, kembali lagi ke ceritanya. Itang ini 2 bersaudara dan kakaknya itu bernama Iyong. Jadi Iyong sama Itang. Dan keluarganya adalah keluarga yang sederhana sebenarnya. Dan Itang dia itu tinggal sendiri di sebuah apartemen kecil, ya tentunya nyewa, dan bekerja di salah satu supermarket sebagai part-timer. Ya, supermarket kayak 7-Eleven, Indomaret, Alfamart, ngono iku lho. Di awal episode, Itang itu bilang ke keluarganya bahwa dia itu agak udah malas belajar dan pengen melakukan working holiday di Kanada. Sebenarnya Itang mau working holiday atau enggak, keluarganya itu enggak terlalu peduli. Tapi kalau mau working holiday, kan dia tetap butuh biaya ya. Paling enggak biaya tiket untuk pergi ke Kanada. Dan seperti yang udah aku sampaikan tadi, keluarganya itu lumayan sederhana sehingga tidak bisa membiayai. Sehingga bilang ke Itang, "Wis kamu itu loh, fokus kuliah. Lulus aja dulu, kok mau working holiday segala, lapo." Dan bilang kalau kamu pergi ke Kanada nantilah setelah lulus, nak apa gitu. Nah, tapi Itang itu benar-benar pengen banget ke Kanada. Bahkan dia itu beli sebuah gambar pegunungan Rocky yang ada di Kanada, biar dia itu kayak bisa lebih semangat untuk mempersiapkan diri pergi ke Kanada. Menariknya, Itang ini udah beli lukisan pegunungan Rocky, tapi dia ini nggak punya palu untuk masang paku di rumah. Jadi, ya nggak bisa digantung juga di rumahnya. Dan suatu hari, seperti halnya hari biasa, dia itu lagi kerja kebetulan di shift malam. Dan di malam itu ada 2 orang bapak yang datang ke supermarket. Dan kondisinya, yang satu lumayan mabuk, yang satu bisa dibilang masih nggak terlalu mabuk, masih lumayan sadar gitu. Itang yang bekerja di supermarket tentunya harus melayani. Tapi masalahnya, bapak yang masuk ke supermarket itu yang mabuk. Yang sadar itu nunggu di luar supermarket. Dan seperti yang bisa kita bayangkan, kayak di drama-drama Korea lainnya, bapak-bapak yang mabuk gini biasanya itu ngeselin. Dia itu ya tinggal beli barang, tapi yo mesti kayak ganggu yang kerja gitu loh. Jadi Itang itu kayak dibuat kesel. Bapaknya itu bilang, ini aku mau beli bir ini antarkan depan sana ya gitu. Ya kalau namanya supermarket kan kamu ngambil barang sendiri, dibawa ke kasir, bayar, terus kamu bawa kan ya. Ini bapak ngira ini kayak restoran gitu, minta dia antarkan. Setelah ngomong gitu, bapaknya itu keluar dan duduk bareng temannya. Itang yang melihat itu langsung menghampiri bapaknya dan bilang, "Pak, barangnya harus ambil sendiri dan dibayar di kasir ya Pak." Bilang kayak gitu. Orang yang mabuk sebenarnya itu dia marah mau ngeselin lagi. Tapi untungnya bapak lainnya yang gak terlalu mabuk, dia itu minta maaf ke Itang dan bilang, "Oh udah, saya aja yang ngambil dan saya yang bayar." Sehingga masalahnya gak terlalu membesar. Nah, shift kerjanya udah selesai dan waktunya pulang. Dan waktu pulang dia itu minjem palu yang ada di supermarket karena dia harus masang paku di rumahnya. Nah, perjalanan pulang membawa palu itu, tiba-tiba dia menyaksikan sesuatu. Bapak yang tadi mabuk itu lagi tiduran kayak di emperan gitu. Dan waktu dipanggil-panggil sama Itang, bapaknya ini juga tidak merespon. Dan ketika Itang ini melihat sekitar, ternyata tidak jauh dari situ, temannya yang tidak terlalu mabuk itu masih ada di situ. Sehingga Itang mendatangi bapak yang gak terlalu mabuk itu. Pak, itu loh temennya yang mabuk Pak,
tiduran di emperan situ loh Pak. Itu loh, ya temannya di situ Pak. Apalagi kondisinya itu mau hujan. Tapi agak berbeda dengan sebelumnya. Bapak yang tadinya itu ramah waktu di supermarket yang gak mabuk ini, tiba-tiba bapaknya ini agak agresif dan bilang, udah kamu biarin aja, kamu gak usah peduli. Bilang kayak gitu. Nah, Idang yang juga jadi ikutan marah, dia itu menunjukkan jari tengah yang tentunya bikin bapaknya itu marah. Dan bapaknya ini tiba-tiba nyerang Idang. Dan pada waktu itu Idang yang terdesak, tanpa panjang pikir dia itu mengeluarkan palu yang dia bawa dan dia hantamkan ke kepalanya bapak itu. Beak. Dan diakibatkan itu bapaknya itu meninggal di tempat itu. Kondisinya Idang ini udah membunuh seseorang ya toh. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang berjalan sama anjingnya. Tapi mungkin bisa dibilang untungnya, ini drama loh ya, bukan kejadian nyata. Perempuan yang bawa anjing ini itu kelihatannya kayak buta, sehingga Idang mikir, oh kayaknya ini cewek gak bisa melihat apa yang terjadi di tempat ini. Alias ceweknya ini gak bisa melihat kalau ada bapak yang barusan dibunuh sama dirinya gitu. Setelah Idang tahu kalau ceweknya ini buta, dia itu merasa lega dan melanjutkan perjalanan pulangnya ke rumah. Tapi sesampainya di rumah, hidupnya itu mulai tidak nyaman. Kayak dia tiba-tiba kepikiran bapak yang dia bunuh. Kayak gitu itu, kayak dihantui gitu kesannya. Dan keesokan harinya, tentunya karena mayatnya itu ada di tengah jalan gitu, polisi langsung melakukan investigasi dan detektif yang bertanggung jawab kasus ini bernama Kang Nan-gam. Dan tentunya setelah dilihat jejaknya, ini korban sempat mampir ke supermarket. Sehingga detektifnya ini juga pergi ke supermarket dan menanyakan apakah ada sesuatu yang perlu diketahui oleh polisi. Tentunya ke Idang ataupun Cheusi. Saat mereka bertemu, detektifnya itu langsung tanya, kamu ingat gak sama korban yang kemarin datang ke sini? Kayak gitu. Nah, tapi Idang itu berusaha menjawab apa adanya dan berusaha tidak terlalu tegang agar dirinya itu nggak dicurigai sama polisi. Dan sebenarnya detektif Kang Nan-gam ini juga sempat tanya ke dua teman dekatnya Idang tentang Idang. Jadi polisinya itu nggak bodoh kayak cuma sebatas tanya, tapi polisinya juga pernah tanya ke teman dekatnya Idang. Idang itu orang yang kayak apa? Tentunya mengetahui polisi mulai melakukan investigasi, Idang itu mulai agak deg-degan. Yo takut juga kalau ketangkep atau gimana. Meskipun dia udah melakukan pembunuhan, tapi kan dia nggak siap sama konsekuensinya ya toh. Tapi beberapa hari setelah itu muncul di berita bahwa korban yang meninggal adalah seorang pembunuh berantai yang telah membunuh 4 orang. Dan tidak lama setelah itu sebenarnya Idang itu tiba-tiba dihubungi oleh perempuan yang melewati TKP yang sama anjing itu tadi, bilang kalau dia itu sebenarnya punya bukti yang bisa membuktikan bahwa Idang ini adalah pembunuhnya gitu. Nah, tapi menariknya setelah itu di episode-episode berikutnya, Idang ini mulai terus-menerus melakukan pembunuhan. Tapi anehnya setiap kali dia melakukan pembunuhan, korbannya adalah seorang kriminal ataupun seseorang yang bisa dibilang kayak patut dibunuh gitu. Jadi bisa dibilang Idang ini kebetulan membunuh orang-orang jahat, tapi di satu sisi juga bisa dibilang dia ini punya kekuatan yang bisa membedakan orang jahat dan orang yang tidak jahat. Dan orang-orang yang dia bunuh adalah orang-orang yang udah melakukan tindakan kriminal ataupun tindakan jahat, tapi tidak pernah ketangkap polisi atau hukuman yang dia terima itu masih gak banding gitu. Dan tentunya berjalannya waktu, Idang ini mulai dicurigai oleh detektif Kang Nan-gam dan juga detektif senior, yaitu detektif Song Chon. Sesuai dengan yang udah aku sampaikan, kalau Polo lihat poster dramanya, ada tagline kayak gini, A God-sent hero or unpunished sinners. Karena Idang ini terus-menerus membunuh orang yang telah melakukan tindak kriminal alias menghentikan orang-orang yang melakukan kejahatan. Tapi di satu sisi, dengan dia melakukan itu, dia juga menjadi seorang pembunuh berantai. Dan yang bakal menarik lagi, bagaimana para detektif akan menangkap Idang ini. Apakah bakal berhasil atau tidak? Oke, sisanya bisa Polo tonton di Netflix. Dan jujur ini aku nggak disponsor. Dan satu hal lagi yang mungkin menarik tentang drama ini adalah ini cuma 8 episode, jadi nggak terlalu panjang gitu. Jadi kalau misalnya 20 episode 16 gitu kan kesannya kayak waduh 16 jam nonton. Ini cuma 8. Oke, jadi buat Polo yang pengen nonton drama yang menarik tapi nggak mau berkomitmen terlalu panjang, ini bisa jadi satu tontonan. Oke Polo, makasih sudah nonton video kali ini. Mungkin setelah nonton ini Polo juga bisa mempertimbangkan untuk nonton A Killer
Paradox. Oke, makasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.